lagi dengan kita, saya Rangga, samping saya masih di channel Autoboss. Kali ini sesuai janji kita mau review Almas RS dengan gaya ala kita sendiri tentunya ya. Nah, untuk kebetulan kita sekarang berada di dalam Almas RS, kebetulan di bagian baris kedua. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol santai gini ya. Oke, kalau Almas RS sendiri memiliki konsep seperti apa Mas Oji? Menurut saya untuk Almas RS ini masih mengusung konsep yang lama ya, yang RS yang biasa ya. Namun RS yang sekarang ini jauh lebih apa ya? Worth it. Lebih seger, lebih seger ya, lebih inovatif lah. Iya. Sekarang kita udah pakai Wuling interconnected sama smart ecosystem. Betul, ya. Maaf, Indonesia. Jadi bingung. Bahasa Inggris keriting saya, Mas. Lah, ini yang paling kita bahas masalah depannya dulu nih. Yap. Depan Wuling Almas ini kan masih mengusung konsep yang lama. Yap. Dengan grill besar, mengusung model-model Eropa, mobil Eropa, dan memberikan pendinginan mesin yang maksimal. Ya kan? Tapi ada perbedaan satu ini. Ya. Di bagian bawahnya, front kit bumpernya itu ya, itu sudah tampak beda Mas Oji. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu nanti di layar ada tuh ya, itu lebih sporty gitu. Betul sekali, dan terbuat dari karbon, jangan lupa itu bahan yang paling istimewa. Dan ada listnya itu warna orange yang lebih tampak kece lagi. Orange orange, saya bilangnya orange. Oh iya. Saya bilangnya orange, tapi dan ada emblem RS-nya juga yang warna merah tuh. Namun untuk emblem lambang W-nya itu udah nggak merah lagi, cuy. Nah, sekarang sudah chrome warnanya ya. Warnanya chrome. Oke, sekarang kita ambil bagian samping ya Mas ya. Nah, bagian samping itu kita itu sekarang Almas RS sudah dilengkapi dengan ban berukuran 17 in, betul ya? Betul. 17 in, dan untuk peleknya sendiri sudah berbeda, pattern color dengan model yang beda ya. Jadi nampak segar dipandang mata. Betul. Nggak gitu-gitu aja gitu. Terus kita ke belakang muter ya. Siap. Itu lampu sen di bagian belakang itu nyalanya itu running light. Yap, betul sekali. Jadi nggak kedip-kedip doang Mas, tapi jalan ter. Nah gitu. Kalau di aftermarket mahal pisan Mas. Bener, coba cek aja. Itu mirip-mirip kayak mobil-mobil Eropa ya, jenis Lexus ya. Betul. Seperti itu ya. Dan untuk rear bumper kitnya sendiri itu dia sudah besar dengan action chrome ada di bawahnya, tapi dengan knalpot sebelah kiri ya. Ya. Itu memberikan gaya sportinya kelihatan. Betul. Sportinya kelihatan dan tampak kokoh, garang gitu ya. Maco banget bro. Nah, by the way, Almas RS kan memiliki perbedaan dengan Almas yang sebelumnya nih. Ya. Ya. Seperti tadi bagian eksterior kita sudah sebutkan ada beberapa poin yang berbeda, tambahan-tambahannya. Yep. Nah, untuk teknologinya sendiri apa sih teknologinya yang tadi disebutkan? Untuk yang di Almas RS itu perbedaan dari yang kemarin, yang dulu itu ada WISE dan EOV-nya Mas. Jadi kalau seandainya kita jalan nih, kita seperti ditemenin dan benar-benar safety. Kita udah ada EOV, kita bisa nyalakan mesin pakai HP, kita bisa cek juga dari HP. Pokoknya worth it banget. Kalau seandainya produk lain itu di angka 600 jutaan, net itu sekitar 500-an. Kalau di kita nih di Wuling, jauh pisan, murah, tapi worth it. Bukan murahan ya bro. Jadi untuk teknologi Wuling Almas RS ini sebetulnya udah disematkan di mobil-mobil kelas atas ya, yang harganya 500 juta atau setengah miliar atau 1 miliar gitu ya. Ya, tapi di Almas RS ini dengan teknologi yang super mewah itu hanya dihargai sekitar 400 juta ke bawah. Nah, jadi
teman-teman Bos Auto Channel bisa memiliki mobil kendaraan yang luar biasa teknologinya. Apa lagi bro? Lah, untuk W sendiri itu kan ada dua nih ya. Yap. Namanya ADAS sama IOV ya, di bagian ADAS. Bantu dari pengemudi juga ya. Yap, betul. Nah, ADAS ini kan ada beberapa macam nih fiturnya nih. Yap. ADAS sendiri ya. Nah, ini ada yang namanya Adaptive Cruise. ACC. Adaptive Cruise terbagi menjadi 4 fiturnya lagi, namanya ACC, Adaptive Cruise Control. Perbedaannya apa sih dengan cruise control biasa Mas Haji? Jadi kalau untuk cruise control biasa itu kalau diaktifin itu jalan konstan tuh. Tapi kalau di kita itu udah ada adaptifnya. Jadi kalau misalnya mau ada mobil di depannya, itu mobil kita bisa mengikuti atau menyamai atau gimana ya? Bahasanya itu mengurangi kecepatan dan mengikuti. Jadi dia turun sendiri otomatis. Oke. Jadi kalau adaptive cruise control tadi yang disebutkan Mas Oji itu Geoff Beta, itu dia bisa mengatur kecepatan ketika ada kendaraan lain di depan ya. Nah, jadi nggak konstan yang kita setting di awal, contoh 100 km per jam itu akan lari terus, nggak peduli di depan udah deket, hajar aja. Tapi kalau ada cruise controlnya itu jadi dia sendiri mengadaptasi ya. Ada mobil depannya dia mengurangi kecepatan. Terus ada lagi yang namanya Brain Cruise Control, Brain Cruise Assist, Brain Cruise Assist ya, BCA, Brain Cruise Assist ya. Brain Cruise Assist ini adalah memberikan peringatan. Bukan peringatan, kayak semacam kalau kita pas belok. Oh, yang belokan itu. Iya bro, kalau ada jalan yang berliku atau berbelok, tapi jangan lupa ya belokannya nggak tajam ya, jangan santai, dia akan mengikuti. Betul lah bos. Kecepatannya itu akan mengurangi sendiri. Ya, ketika terjadi belokan, kecepatan kendaraan itu akan dikurangi. Betul ya kan, akan melakukan kecepatan. Terus untuk yang namanya ada lagi yang namanya dari Adaptive Cruise sendiri, ada yang namanya fitur TJA sama ICA ya, Traffic Jam Assistant sama Intelligent Road Assistant gitu ya. Jadi kalau fungsinya hampir sama sih TJA sama ICA itu. Fungsinya hampir sama. Dia mengatur kendaraan kita untuk jaga jarak di depannya. Ya, jaga jarak di depannya. Untuk TJA sendiri itu untuk kondisi yang ramai, lingkungan lagi bahasanya apa Mas Haji ya? Lalu lintas. Ya, traffic yang lalu lintas yang ramai ya kan. Pada macet atau pada pas lampu merah itu macet. Nah, ketika kendaraan mobil di depan, nah si TJA itu berfungsi untuk ketika mobil di depan jalan, kita ikut jalan sesuai dengan kecepatan yang ada di depannya gitu. Jadi kita bisa menjaga jarak di depannya gitu ya. Untuk waktu. Jadi kalau seandainya mobil itu udah jalan, kita ngikutin, tapi kita juga harus pegang pedal gas kalau seandainya udah jalan. Enggak tinggalin dong. Itu karena TJA itu fungsinya adalah dia memberikan responsif awal untuk maju ya. Ketika 5 detik tetap pengemudi yang handle gitu ya. Nah, kalau ICA sendiri itu lebih ke lingkungan lagi, lalu lintas yang lengang ya, lalu lintas lengang atau jalan tol lah. Jadi TJA itu aktifnya di 0 sampai 60 km per jam, sementara ICA itu aktifnya di 60 sampai 150 km per jam. Jadi bergantian tuh ya. Kalau dia masih di bawah 60 TJA yang aktif. Tapi kalau sudah di atas 60 ICA yang aktif. Seperti itu. Nah, patut diketahui untuk jarak itu sekitar 1 sampai 2,5 detik ya. Gitu. Bukan pakai meter ya. Bukan meter. Jadi kendaraan itu kalau bilang jaga jarak itu adalah menggunakan waktu timer detik ya, bukan menggunakan berapa meter ya. Untuk kelas otomotif jadi makanya detik, 1 sampai 2,5 detik kendaraan di depannya gitu kan, timing makanya. Nah, terus untuk ini nih ada namanya lagi Lane Recognition ya. LDR itu Mas Haji, LDR dia Lane Recognition ya kan, Lane Recognition. Nah, Lane Recognition sendiri itu ada yang namanya LKA sama LDW ya. Lane Keeping Assist
sama lane departure warning. Nah, kalau lane departure warning itu seperti apa Mas Oji? Kalau lane departure warning, jadi kalau seandainya nih kita jalan di jalanan, namun udah ada markanya ya, itu kan line berarti garis. Jadi acuan sensor kita itu bacanya dari marka atau garis yang ada di jalan lah, namanya marka kan, betul. Itu dia menyesuaikan. Jadi kalau seandainya mobil kita keluar dari jalur marka tuh, dia akan kembalikan ke posisi atau memberikan peringatan. Jadi kita nggak terlena tuh. Peringatan juga kita ada 3 settingan, ada tampilan di audio, ada getaran, sama ada suara sama lampu itu. Oh iya. Untuk lane keeping assist itu jadi posisinya adalah mobil akan mengembalikan posisi ke tempat semula. Jadi posisi yang benar gitu ya. Kalau kita melewati garis, nah si mobil itu akan memberikan mobil gerakan setir ke posisi tengah ya, posisi tengah ya. Kalau LDW itu memberi peringatan aja. Oh, oke. Kalau assist itu dia membantu, ya kan. Jadi di situ LDW itu hanya peringatan, kalau untuk LK itu langsung tindakannya langsung untuk mobilnya itu diarahkan lagi untuk supaya tidak melebar ke jalan. Sering lupa, tapi saya nggak hafal untuk fiturnya. Itu mencegah kalau terjadinya kita capek atau gimana, ini ada marka jalan terus kita tidak sengaja kita melewati marka jalan itu, menghindari tabrakan depan lah kalau arah berlawanan gitu. Jadi untuk LK itu dia mengembalikan lagi posisinya ke jalan yang benar. Jadi kita nggak terlena. Menghindari jalan yang benar seperti Sun Gokong ya. Nah, untuk tadi yang adaptive cruise sama LKA atau semua fitur yang ada di WAIS itu adalah sensor ya. Sensor di semua itu adalah fungsinya untuk membantu pengemudi. Betul sekali. Perhatian lagi, untuk membantu pengemudi, bukan mengambil alih seluruh kemudi. Betul gitu ya, bukan mengambil alih seluruh kemudi. Jadi kayak LKA sendiri lane recognition ada LKA sama LDW ya tadi ya, lane keeping assist sama lane departure warning sendiri itu juga dipengaruhi beberapa hal dari lingkungan. Contoh kayak misalnya badai, hujan badai, banjir, atau jalan yang tidak ada garisnya. Nah, ya itu nggak berfungsi ya gitu. Sama juga kayak adaptive cruise ya. Adaptive cruise sendiri kalau untuk masalah kayak misalnya jaga jarak dengan kendaraan yang depan gitu ya, jaga jarak kendaraan depan itu kan, terus untuk melakukan pengereman ketika berbelok ya, apakah itu belok atau tidak. Yang namanya sensor itu membaca ya, membaca. Nah kalau sensor itu tertutupi oleh kayak badai, cuaca yang tidak baik, bersahabat atau segala macam, nah sensor itu tidak bisa membaca gitu ya. Jadi ada ketentuannya sendiri ya. Dalam kondisi normal, hujan normal ya gampang aja gitu ya, karena siapa sih yang bisa lawan alam. Gitu. Nah terus untuk yang ketiga nih ya kan, ketiga itu kan ada self distancing sama brake assist ya. Nah, self distancing sama brake assist itu sebetulnya intinya itu kalau self distancing sama brake assist itu yang pertama, teknologi ini adalah memberi peringatan dulu. Ya, jarak aman antara mobil kita depannya itu udah nggak aman. Ini udah mau nabrak nih jarak amannya nih, ya kan? Itu diberi peringatan. Si pengemudi masih bandel, masih bandel, pacu aja terus, ya. Nah, dikasih peringatan yang kedua, apabila sudah mau terjadi tabrakan, ya. Itu dikasih yang kedua tuh. Masih bandel juga ya kan? Langsung ditindak. Nah, langsung di si mobil itu bergerak langsung mengurangi kecepatan, melakukan pengereman ya. Mobil Almas RS itu langsung melakukan pengereman. Itu udah mau terjadi tabrakan, pengereman ya. Nah hampir berapa detik lagi tabrakan ya, ada namanya intelligent hydraulic brake assist ya. Itu akhirnya si pengemudi baru sadar ini udah mau nabrak nih, akhirnya tekanlah pedal rem dibantu dengan intelligent hydraulic brake assist ya. Brake assist sendiri sebetulnya udah membantu dalam pengereman. Ini ditambah lagi intelligent hydraulic ya.
makin mantap pengeremannya gitu ya. Nah terus apabila ya udahlah ternyata nabrak deh ini nih ya kan ya. Nah, untuk menghindari tabrakan cedera parah ya kan, si Almas RS yang terakhir itu di safety stand dan brake assistnya itu dia ada fitur satu lagi terakhir namanya collision mitigation system. Nah kalau fungsinya adalah dia memberikan membantu pengereman maksimal lagi ya. Hampir sama kerjanya dengan automatic emergency brake ya kan, hampir sama, cuma dia di akhiran dia masih melakukan pengereman lagi supaya nabraknya enggak dor gitu, jadi nabraknya dor gitu doang ya. Itu perbedaannya ya. Jadi worth it banget, safety banget buat ya, keluarga, buat pengendara ya, apalagi di jalan-jalan zaman sekarang kan ya, banyak sekali lalu lintas, trafik lalu lintas, apapun bisa terjadi. Untuk keluarga tercinta tentunya harus dilindungi dengan mobil yang memiliki fitur keselamatan yang tingkat gitu. Nah yang keempat dari ADAS ini itu ada namanya ya automatic light ya kan. Automatic light itu ada namanya fitur intelligent high beam assistant ya kan. Nah intelligent high beam assistant itu lebih ke ini unggah-ungguh. Kalau bahasa Jawa unggah-ungguh ya. Sopan, lebih santun. Nah, kalau bahasa Indonesia lebih santun. Jadi kalau Almas kita berkendara nih ya, pada situasi yang gelap ya, malam hari dan di lampu kendaraan dari depan pun belum ada, itu si Almas RS ini akan memberikan pencahayaan maksimal dengan lampu jauh gitu kan. Nah, ketika ada pengendara lain dari depan nih menuju kita, nah si Almas RS itu akan memberikan lampu jarak dekat ya kan, sehingga tidak menyilau bahasa Indonesianya apa lebih pantasnya, tidak mengganggu penglihatan dari pengendara lain lah. Nah itu tepatnya pinter. Lah itu adalah dari fitur-fitur ADAS sendiri, Advanced Driver itu adalah fitur-fitur dari ADAS sendiri, Advanced Driver Assistant System gitu ya. Nah tadi yang disebutkan ada lagi, nanti satu lagi namanya IOV top banget. Iya, Internet of Vehicle ya kan. Jadi seperti apa IOV itu, so tetap stay tune di channelnya Autoboss. Jangan lupa ya bunyikan loncengnya, subscribe-nya, like-nya atau komentarnya untuk saran dan kritiknya lah ya. Terus share ke teman-teman Autoboss lainnya supaya bisa saling berbagi ilmu tentunya ya. Nanti tunggu untuk review IOV-nya di video selanjutnya ya. Makanya tetap stay tune lah ya di Autoboss channel gitu. Saatnya kita masuk di kabin atau ruang interior di Almas RS. Ini udah software, ini plastik, ini software, dan ini juga udah lapisi kulit ya. Overall nggak banyak beda ya, cuman yang paling signifikan adalah ADAS dan IOV. Nah, untuk tampilan ADAS di Almas RS seperti ini tampilannya. Untuk di audionya kita bisa disetting di ACC atau Adaptive Voice Control. Kita bisa disetting mulai dari 30, maksimal kita bisa berapa. Kita coba cek, oh maksimal sampai 80. Dan kondisi mobil diam ya. Dan kita ada HMA ya, High Beam Assist, yaitu untuk penyinaran lampu saat ada kendaraan lain yang lewat atau berpapasan, dia akan turunkan, jadi nggak silau untuk kendaraan lain. Terus untuk RCW, Forward Collision Warning, itu seandainya ada mobil di depannya udah deket banget, kita udah diperingatin tuh. Bentuknya kita bisa setting tinggi, tengah, rendah untuk sensitivitasnya ya. Terus ada AEB, Automatic Electric Brake, yaitu kalian di sini ya, PP itu electric. Oh ya tuh saja. Jadi kalau seandainya ada sesuatu kendaraan atau yang lewat di depannya dan terbaca oleh sensor, itu akan merespon pengereman. Dan LDW, Lane Departure Warning, itu kalau seandainya kita jalan di
jalan tol tuh yang ada garis lalu lintas atau garis jalan, marka jalan, itu dia mendeteksi. Seandainya kita keluar jalur, otomatis ada peringatan getaran setir kemudi. Bentuknya ya ada 3 tampilan peringatan tuh, dio, terus ada suara peringatan ting 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 ting, terus ada getaran setir kemudi, atau kita setting di tampilan peringatan dan getaran kemudi. Namun kita harus merespon, bukan kita digantungkan oleh sistem kita ya. Oke, kita sampai di setir kemudi. Yang di sebelah kiri itu ada tombol untuk ACC, terus untuk TCA, ini untuk ngatur atas bawahnya untuk modenya, dan tombol ini untuk ngatur jarak. Itu jarak amannya kita bisa setting dari sini. Ini kurangin, ini ditambahin. Kalau untuk di bagian sebelah kanan itu untuk voice, ini untuk semua audio sama ngangkat telepon. Oke, semua untuk fitur yang ada di sini tentang ADAS dan segalanya itu akan terinformasi di MID kita. Tadi sudah selesai ya untuk tentang ADAS. Ada satu fitur lagi di Almas RS, yaitu di IOV. Namun jangan kemana-mana, tetap di channel Otobos, channel tempat nongkrongnya para bos obrolan otomotif. Terus apa? Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share-nya. See you, bye-bye.